ngevlog di kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Kebun Desain Vlog. Oke, ketemu lagi dengan saya Albandani dan Ajis di samping saya. Kali ini kita bakal membahas terkait dengan menentukan ide bisnis. Nah, buat teman-teman nih ya yang baru lihat channel ini, Kebun Desain merupakan channel edukasi terkait dengan bisnis ya. Itu banyak banget informasi dan tips serta trik yang kita share di sini. Jadi jangan lupa subscribe buat teman-teman yang memang ingin dapat materi-materi bisnis, juga ingin dapat mengenal soal desain grafis dan cara menggunakannya di bisnis ya, seperti itu. Dan balik lagi kita ke tadi, tema hari ini akan membahas soal apa tadi teh? Menentukan ide bisnis itu akan seperti apa. Langsung aja kita bahas, karena biasanya orang itu kesulitan tuh, aduh pengen bisnis ini apa ya? Iya. Udah ketemu bisnisnya, aduh gimana ya? Nah kayak gitu. Nah hari ini kita bahas seperti itu ya. Oke, gimana nih Jis? Jadi kita sharing kayak gini karena memprediksi corona akan selesai dan teman-teman mungkin banyak yang pengen bisnis gitu ya. Iya. Ya, jadi bisa nyari-nyari ide dari sekarang lah gitu. Iya, soalnya gini, fase wabah corona itu banyak yang terjadi ya, banyak hal-hal yang terjadi. Salah satunya yang menimpa teman-teman kita yaitu yang di PHK gitu, Jis. Iya. Nah, mungkin saja dari uang PHK tersebut teman-teman ingin buka bisnis kayak gitu, dan kita sekarang coba kasih share bagaimana cara mulainya gitu ya. Iya, benar. Yang pertama itu menentukan ide bisnis sesuai data statistik. Oke. Menentukan ide bisnis sesuai dengan data statistik. Iya. Maksudnya gimana nih? Data statistik apa nih? Jadi di Indonesia itu ada namanya Badan Lembaga Statistik. Oke. Di situ selalu diupload tiap akhir tahun. Dalam 1 tahun itu dia ngumpulin nih, misalkan yang nikah ada berapa orang sih tiap provinsi, tiap kota, barang apa aja yang laku kayak gitu, pertanian, perkebunan, import, ekspor, hampir segala bidang sih ada di situ. Oke. Datanya gitu. Berarti data statistik yang terjadi di Indonesia, angka kematian, angka kelahiran, angka kenaikan bisnis, angka penjualan, angka pembelian gitu ya. Bahkan ada angka kebahagiaan juga. Oh gitu. Nah, kita memanfaatkan data statistik ini untuk menentukan ide bisnis. Oke. Contoh nih, pernikahan aja. Pernikahan itu di Jawa Barat dalam 1 tahun itu lebih dari 300.000 orang yang menikah. Wow. Dalam angka 1 tahun ya? Iya. Nah, nih bisa diambil nih idenya nih. Kalian bikin misalkan percetakan undangan, bikin pre-wedding. Oke. Itu kan 300.000 banyak ya. 300.000 banyak banget gitu. Banyak banget itu. Atau bisa ambil souvenir gitu ya? Iya, jenis souvenir pernikahannya gitu. Di breakdown lagi tuh. Dalam satu bidang statistik bisnis apa aja bisa digali. Nah, bisa dilihat juga di daerahnya nih. Misalkan Jawa Barat, oh ternyata Jawa Barat paling gede nih misalkan nikahnya. Iya benar. Berarti cocok di Jawa Barat nih. Iya. Kayak gitu-gitu. Jadi itu bisa menentukan apa ya istilahnya, market kita ada atau enggak sih gitu dengan lihat si laporan statistik itu. Wah, target pasar 300.000 setahun mah banyak banget. Ambil aja ya 5.000 gitu dari. Iya, kita 300.000 gitu ya. Atau ini aja deh, jangan banyak kayak gitu ya. Sehari 1 deh gitu. Misalkan kalian yang order misalkan undangan ya. Sehari 1 aja, berarti kan 365 tuh. Iya. Hanya butuh 365 orang kan setahun. Kalau sehari untungnya 1 juta misalkan, ya 300 juta setahun gitu. Iya benar juga sih. Iya, nggak harus muluk-muluk 1.000 atau 5.000. Iya benar. Iya. Bisa ambil ratusan orang gitu ya, dari ratusan ribu orang yang nikah. Itu untungnya udah gede banget ternyata ya. Iya, gede banget. Nah, cuman balik lagi, ini kan cara menentukannya. Iya. Nah, gimana caranya kita menjangkau si data statistik yang udah didata oleh badan ini? Oke, gini deh simpelnya, kalian tinggal searching di internet
Ya, kalian gini, kalian search di Google Badan Statistik Indonesia. Nanti di situ muncul tuh ada websitenya, terus ada submenunya tuh laporan tahun 2019. Iya. Kalian bisa download di situ. Dan itu per tahun ya? Per tahun. Ya itu per tahun. Biasanya statistik itu per tahun. Jadi pokoknya gitu, mudah banget nih. Trik yang pertama menentukan ide bisnis, searching website Badan Statistik Indonesia. Ya. Terus klik, terus masuk ke subnya, terus ambil file datanya ya. Iya, itu dibagikan gratis. Itu dibagikan gratis. Banyak banget, kalian bisa baca sekian ratus data itu ya. Terus tentukan mau bisnis apa. Iya, betul. Udah banget tuh poin yang pertama. Nah, oke deh, itu ya poin yang pertama tuh ya. Iya. Poin yang kedua. Yang kedua, kita bisnis bidang yang udah ketahuan laku. Bisnis bidang yang Iya. laku. Gini, kadang banyak orang yang kadang mikir, aduh pengen apa ya bikin ide baru gitu kan ya. Tapi ide baru juga sebenarnya punya tantangan yang tersendiri gitu, mengenalkan segala macam kan. Oke. Nah, daripada bingung-bingung mikirin ide baru, kalian bisnis ide yang udah ada aja, yang udah ketahuan laku nih. Oke, gini. Berarti kalian nggak harus berpikir keras berarti ya? Iya. Nggak harus berpikir keras buat inovasi, tapi kalian cari jenis bisnis yang memang populer. Yang populer, betul. Yang populer. Nah pertanyaannya Apa? Bukan. Bukan. Pertanyaannya, ini gimana cara bersaingnya di tempat yang banyak gitu. Oh, nah itu triknya ada dengan menggunakan desain grafis salah satunya. Oke, banyak banget trik yang membahas soal kita bisnis populer. Caranya itu banyak banget gitu ya. Iya. Contoh misalkan ya kalian ambil bisnis populer di daerah lain, tapi di daerah kalian belum ada. Itu bisa jadi salah satu triknya. Bisa jadi. Terus misalkan di daerah yang sama, di daerah kalian juga ada bisnis serupa gitu ya, yang populer. Kalian bisa gunakan trik tadi desain grafis ya. Ya, tampilannya. Bagus ya. Yang brandnya dibedain, tampilannya dibedain gitu ya. Iya. Tapi produknya sama. Dan itu banyak banget. Contoh kayak misalkan kayak gini, keripik Maici. Iya. Keripik Karuhun, keripik Mak Enoh, itu sumbernya sama. Keripik singkong juga gitu. Keripik singkong juga, dan itu suppliernya ada yang sama, Jis. Oh, ada yang sama. Banyak yang sama. Itu banyak yang sama, tapi brandnya beda. Iya. Triknya kayak gitu temen-temen. Mudah banget, pokoknya jangan pusing-pusing deh. Iya, jangan pusing-pusing. Kalau kalian rumit, mau pengen yang beda gitu, ya udah itu caranya tadi. Bedainnya dari sisi brandnya gitu. Brand, tampilannya gitu. Yang paling mudah itu bisnis ayam sih pertama. Oke, bisnis ayam. Ayam goreng itu di mana-mana ada. Kalian pasti tahu lah di daerah kalian, pasti kalian juga pasti beli ayam gitu ya. Ya, chicken itu ya. Iya, mau fried chicken, mau pecel ayam. Iya, betul. Itu dan pasti kalau apa ya, ketika kalian buka gitu, orang udah kebayang lah, oh ini mah ayam gitu. Walaupun misalkan kalian menawarkan rasa yang baru misalkan, tapi orang udah, oh ayam nih, gitu, udah kebayang dan pasti beli gitu. Umum banget. Tapi semua orang suka gitu ya. Iya, benar. Oke. Terus keripik singkong kayak tadi. Keripik singkong juga termasuk yang salah satu yang gampang sih. Nah, gitu ambillah bisnis yang udah populer, yang udah ketahuan nih lakunya gitu. Nah, seperti itu ya, trik yang kedua tuh ya. Wah, ini udah share soal tadi menentukan ide bisnis, ini udah gampang banget nih buat kalian. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi nih. Itu yang kedua ya. Yang kedua. Oke, yang ketiga apa nih, Jis? Yang ketiga itu kita memilih bidang yang kita sukai. Oke, memilih bidang yang kita sukai. Gimana nih? Misalkan kamu sukanya main sepeda misalkan. Kalian bisa tuh bikin bengkel sepeda, bikin jual aksesoris sepeda, atau jual sepedanya sendiri gitu. Oke. Kalian dimulai dari yang kita sukai. Iya, kalian misalkan suka naik motor misalkan. Ya udah buka bengkel motor, jualan sepeda motor, buka dealer leasing segala macam bengkel. Iya, benar. Karena apa ya? Ketika memilih bisnis yang kita sukai, kita pasti udah tahu sebelumnya gitu. Iya, benar. Lebih mudah sih itu. Itu banyak banget
contohnya kayak gini, itu banyak banget contohnya deh ya. Contoh kayak gini, misalkan salah satu saya itu seneng banget sama yang namanya motor. Ngulik motor, dimodif, diapain sampai bagus dan orang kagum sama modifan saya gitu ya. Terus orang jadi, oh pengen dong beginiin. Nah, ketika orang pengen, ya udah ke kita aja. Itu kita yang siapin part-partnya gitu tadi. Iya, betul. Kita yang ngemodifnya. Terus ya nanti untungnya buat kita juga. Dan ketika dia puas, itu bakal ngerekomendasiinnya ke kita. Iya, bilang ke orang nih, saya ngemodif di sini gitu. Dan biasanya orang-orang yang seperti itu ya memulai bisnis dari hobi yang nggak sengaja. Biasanya ya aku suka ini, ditekuni sampai orang-orang pada minta ke kita kayak gitu. Itu banyak banget, kayak kolektor ini si YouTube-nya si Prasanjaya tuh. Kolektor apa sih namanya? Kolektor mainan. Kolektor mainan. Kolektor mainan yang mahal-mahal kayak gitu, yang 10 juta ya gitu. Iya. Akhirnya ya dia juga bisa jualan. Terus saya si Gadgetin. Iya. Yang review HP. Iya. Terus akhirnya dia buka toko sendiri di Tokopedia, di Bukalapak kayak gitu. Karena apa ya? Ketika kita udah suka gitu ya. Sebelum kita jadi pembisnis, biasanya kita masuk komunitas dulu tuh. Jadi tahu nih cara dapetin barang yang murah dari mana, cara merawatnya gimana gitu. Iya sama klien kita itu si kamera coklat. Iya, kamera coklat juga pernah kita videokan ya. Iya, kalian bisa lihat deh, cari aja kamera coklat Kebun Desain. Itu ada di YouTube ya. Itu salah satu klien kita yang berawal dari hobi. Nah, kayak gitu. Oke, itu yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat nih, Jess, apa nih? Nah, yang keempat itu bisnisnya itu sesuai dengan keadaan. Bisnisnya sesuai dengan keadaan. Oke, gimana nih maksudnya keadaan? Jadi misalkan gini, ketika kalian masih kuliah misalkan, ya pilihlah bisnis yang nggak mengganggu banget kuliahnya gitu. Kalau misalkan bisnisnya kalian ibu rumah tangga pengen bisnis, ya bisnislah sesuai dengan waktu yang kalian punya gitu. Terus modal juga, lihat modalnya berapa nih. Kalau modalnya sedikit ya jangan bisnis yang barang-barang mahal gitu, kayak mungkin berlian atau apa. Iya. Jadi ya berbisnis sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan waktu kita gitu ya, dengan keadaan kita. Jadi banyak orang itu alasan gara-gara misalkan nggak ada punya modal, gini. Kalian searching channelnya Agus Cuguy. Iya, kita rekomendasiin ya. Itu modalnya cuman 20.000. Itu nggak mungkin kalian nggak punya modal 20.000 gitu. Iya, ada yang 20.000 jadi 200.000 gitu ya, dijual gitu. Bener. Itu kayak channelnya Agus Cuguy, kayak channel kita juga ya, bagian edukasi gitu ya soal bisnis, itu bagus banget dia. Kalau kita mah share tips, share trik kayak gitu. Kalau Agus Cuguy itu share tutorialnya ya. Ya, tutorial bikin produk dia. Bikin produk. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kalian bingung, nggak punya modal, nggak punya waktu, itu sederhana banget. Di channel itu dijelasin bagaimana cara bikin produk-produk yang murah banget dan laku banget kayak gitu. Iya. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak usah pusing-pusing sama kondisi kalian. Cari aja yang mudah, cari aja yang sesuai dengan skillnya juga sih. Kalian punya skill apa nih? Bisa tuh dijual kayak gitu. Betul seperti itu ya. Oke, itu dia tadi ya pembahasan kita yang panjang lebar terkait dengan menentukan ide bisnis yang tentunya itu berguna banget nih buat teman-teman yang ingin memulai bisnis kayak gitu ya. Iya. Dan jangan lupa kalau misalkan tadi tertarik ataupun ingin langsung upgrade untuk bisnisnya, biar tampilannya bagus, punya brand gitu ya. Iya, punya logo, desain kemasannya bagus gitu ya. Pokoknya dipercantik, membuat orang tertarik buat mencoba produk kalian, itu langsung aja order ke Kebun Desain gitu ya. Link nomor WhatsApp ada di deskripsi. Jangan males baca di deskripsi ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini aja vlog kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, komen di bawah. Insya Allah nanti kita balas. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang memang sangat membutuhkan gitu ya. Oke, sampai di sini aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.